Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini akan menjelaskan mengenai algoritma penyelesaian sengketa. Kita akan melanjutkan materi kuliah yang sudah saya berikan di guru sebelumnya, dan materi ini materi tentang mediasi. Teman-teman bisa buka di slide halaman 24, itu ada tentang dasar hukum mediasi. Ada HIR itu di pasal 130 yang menyatakan bahwa hakim itu wajib melakukan mediasi manakala menangani perkara perdata, di mana pihak A dan B itu sebelum dibacakan gugatannya atau pihak penggugat membacakan poin tuntutan gugatannya, kedua belah pihak dipertemukan untuk melaksanakan mediasi. Nah, misalkan di situ nanti ada yang datang dari kemana, nah nanti ada proses yang namanya sourcing, ada yang penundaan ditunda berapa minggu atau nanti sidang berapa hari lagi, atau kemudian di mediasi juga tertera di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa APS ini atau materi kuliah akhlak penyelesaian sengketa ada di undang-undang, dan teman-teman bisa mempelajarinya lebih detail mulai dari pasal per pasal dan juga penjelasan pasalnya ya tentunya. Kemudian SMA nomor 21 tahun 2002, Perma nomor 2 tahun 2003, Perma nomor 1 tahun 2008, dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi alur mediasinya itu sudah ditentukan, nanti hakim menawarkan siapa mau memilih siapa. Di sini misalkan di pengadilan A tertera mediator A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti ditawarkan ke para pihak tergugat dan penggugat mau pakai mediator di sini dari pihak hakim atau dari mediator luar dan sebagainya. Nanti di mekanisme itu akan dituntun oleh hakim. Nah, di sini ada ketentuan yang saya tuliskan: setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi sebagai kuasa hukum juga, misalkan besok teman-teman jadi advokat, menyarankan pada kliennya untuk melakukan atau melaksanakan mediasi. Jadi nggak ditinggal mediasinya, harus dilaksanakan. Kalau bisa disarankan untuk tetap melakukan mediasi. Kita ke slide yang halaman berikutnya, halaman 25, bahwa di sini saya menuliskan tentang jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Ini semua perkara yang masuk di pengadilan agama sama dengan pengadilan negeri yang itu tergolong perkara perdata, itu biasanya dan wajib menempuh untuk melakukan mediasi. Ini yang di pengadilan negeri sama pengadilan agama, dan ada pengecualian di situ, kecuali pengadilan niaga, pengadilan kehubungan industrial, itu ada mekanisme tertentu dalam melakukan mediasi. Kita alih ke slide berikutnya tentang prinsip mediasi. Jadi di prinsip mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup, nggak terbuka ya. Kalau sidang kan kadang ada yang terbuka untuk umum atau tertutup untuk umum. Yang sifatnya tertutup untuk umum itu kayak perkara-perkara perceraian, kemudian perkara yang di bawah umur itu biasanya tertutup untuk umum. Jadi kalau yang lain biasanya di PMH, waktu prestasi, biasanya terbuka untuk umum kalau persidangannya. Nah, pada prinsip mediasi ini tertutup untuk umum, jadi cuma para pihak saja yang bergabung di situ dan difasilitasi oleh mediator. Nah, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan baik. Nanti kalau khusus ya, ada yang diperbolehkan, misalkan seperti waktu prestasi, PMH atau waris gitu, perkara seperti itu, kuasa hukum bisa masuk, bisa ikut situ mendampingi. Nanti sifatnya nggak bisa memutuskan, cuma mendampingi. Nanti diarahkan oleh mediator kalau misalkan terlalu mengintervensi dan sebagainya, biasanya di-cut. Nah, untuk perkara yang kuasa hukum tidak bisa masuk di situ, ikut ya perceraian biasanya seperti itu nggak bisa, karena itu bersifat privat banget. Nah, dalam hal sengketa atau beda pendapat sesuai dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Ini bunyi pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Ini berimplikasi pada hari ini ada seorang mediator yang bersertifikat, mediator ahli atau mediator yang memang dibentuk dari suatu organisasi. Contoh kalau di Indonesia ada banyak ya, ada mediator syariah, ada mediator yang di bawah naungan UGM,
bekerjasama dengan mahkamah, itu semua ada legalitasnya, ada rule atau aturannya untuk membuat mediator. Kemudian kita lanjut ke siapa mediator. Nah, ini mediator ini orang yang menjadi penengah, dia tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, artinya tidak membela A dan B, tapi lebih bersifat pada penekanan keilmuannya yang nanti condong ini loh benarnya seperti ini. Jadi misalkan undang-undang mengatakan, misalkan contoh saja waris itu misalkan perempuan dapat setengah atau laki-laki dapat setengah atau laki-laki dapat 2 kemudian perempuan dapat 1. Nah, ini kan menjadi problem ketika ada salah satu pihak yang memang tidak terima. Biasanya nanti hakim menjelaskan secara hukum, hakim mediator atau seorang mediator itu pasti menjelaskan hukumnya seperti ini. Misalkan cowok dapat 2 dan cewek dapat 1, misalkan itu perkaranya di pengadilan agama. Tapi kalau di pengadilan negeri nanti sifatnya sama bagi non muslim, 1 banding 1. Nah, ini nanti menjelaskan misalkan tidak ada kesepakatan, maka nanti dituntut kembali ke kronologinya seperti apa sih. Oh, ternyata misalkan si A itu dulu pernah menjual tanah yang di sana, dan itu nilainya kalau ditaksir dari keseluruhan harta, misalkan hartanya itu 1 miliar, tapi ternyata yang dijual udah 250 juta, berarti nanti yang dibagi mengarahkan untuk yang dibagi itu 750 atau bagaimana. Itu nanti proses mediator itu atau seorang mediator mencoba untuk menengahi, membuat simpulan dan mencoba untuk mendampingkan kedua belah pihak dengan berbagai mulai dari alasan kronologis, alasan keilmuan sampai dengan undang-undangnya seperti apa. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai waktu mediasi. Ini ada batas waktu ya, jadi di mediasi itu enggak bertahun-tahun mediasi terus, itu enggak. Ini ada paling lama 14 hari. Kalau tidak sampai ada kesepakatan maka ditambah waktunya atau bagaimana, itu ada aturan yang sendiri. Saya sudah jelaskan bahwa di pasal 4 Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu 14 hari waktunya. Nanti kalau nggak selesai langsung dibawa ke persidangan. Biasanya kalau di hari ini yang terbaru di Perma Mediasi itu mediator tentang undang-undang mediasi itu 30 hari. 30 hari nanti diberikan waktu, misalkan kasus kontestasi atau PMH itu 30 hari. Setelah 30 hari nanti kok nggak ada kesepakatan, nah baru dibawa ke persidangan. Nanti hakim mediator itu melaporkan ke hakim majelis untuk hasilnya seperti apa. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai mediasi juga. Nah, ini waktu 30 hari sudah saya jelaskan tadi. Di waktu mediasi melalui ini yang berbeda di arbitrase. Jadi waktu mediasi melalui mediator arbitrase. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase, ini waktunya lebih singkat, 7 hari. Jadi kalau kita ngomong soal perkara arbitrase yang diarbitrasikan maka waktunya lebih cepat. Kita lanjut ke yang berikutnya, efektivitas melalui mediator. Teman-teman bisa buka di slide 31, halaman 31. Untuk kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Nah, misalkan ini ada mediasi dilakukan di lembaga bantuan hukum, misalkan telah di LKBH yang 3, itu belum masuk, perkaranya itu belum pernah masuk ke pengadilan. Jadi ternyata sudah ada kesepakatan didadengkan oleh salah satu mediator yang berada di fakultas kita. Contohnya Budekan atau Pak Direktur LKBH melaksanakan mediasi untuk dua belah pihak dan sepakat di situ. Nanti harus tertulis, harus tertuang dalam sebuah akta dading. Nah, di sini di akta perjanjian ini biasa dikatakan oleh teman-teman advokat atau teman-teman praktisi hukum dading gitu. Dan nanti ada batas waktunya yaitu 30 hari. Jadi selama 30 hari ini, setelah misalkan hari ini tanggal berapa ya, misalkan tanggal 25 atau tanggal 26,
selesai mediasi, nah nanti ada tanda tangan di atas kertas itu yang bermaterai dan isinya kesepakatan semua. Selama 30 hari ke depan itu wajib didaftarkan untuk disahkan di pengadilan. Kalau tidak nanti mus itu waktu paling lama 30 hari sejak benar datang. Nah 30 hari itu yang dimaksud hari kerja. Nah keputusan itu bersifat final, kemudian 30 hari sejak penandatanganan harus segera mungkin bisa didaftarkan di pengadilan untuk dijadikan sebuah penetapan. Ini kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Waktu mediasi melalui hakim itu tadi sudah bahas. Nah, ini akibat hukum. Nah, kenapa sih kita harus jadi orang baik dimanapun? Nah, karena ada akibat hukum bila pihak tidak bertindak baik. Jadi dalam persidangan di proses alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi ini juga ditekankan untuk seluruh orang yang berperkara itu beritikat baik, di mana melalui proses-proses ini diharapkan seperti halnya ketika ada di pengadilan atau sistematika perdamaian yang dilakukan di lembaga bantuan hukum atau di kantor advokat biasanya harus menekankan untuk beritikat baik, di mana ketika beritikat baik itu harapannya nanti selesai lebih cepat, biaya lebih murah, dan lebih cepat bisa dieksekusi. Misalkan itu objeknya banyak juga bisa segera diproses untuk kepemilikannya dan sebagainya. Nah, apabila penggugat dinyatakan tidak beritikat baik, ini ada konsekuensinya. Itu di slide 32 teman-teman bisa lihat tentang kalau itu sudah masuk di pengadilan ya. Kalau hakim berpendapat bahwa tidak ada itikat baik, maka gugatan bisa dinyatakan tidak diterima. Berat kan kalau seperti itu. Misalkan kita menggugat ternyata kita di posisi yang benar, tapi kita nggak punya unggu, kita nggak punya itikat baik, hakim bisa itu secara sewenang-wenang dengan pemilihan hakim sendiri untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa. Kemudian penggugat yang dinyatakan tidak beritikat baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Di mediasi nanti bisa dikenai biaya, harusnya misalkan mediasi yang dikenakan oleh hakim atau dilakukan oleh hakim mediator biasanya gratis di pengadilan, maka ternyata karena tidak beritikat baik bisa untuk dimintai biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikat baik pada hakim. Alurnya ada ya, jadi kalau misalkan nanti di mediasi itu nggak ada itikat baik atau terjadi huru-hara itu, nanti hakim mediator melakukan ke hakim majelis. Berdasarkan laporan tersebut nanti hakim akan memutuskan untuk atau nanti akan berpendapat bagaimana. Biasanya banyak yang injustice atau memutuskan untuk gugatan tidak dapat diterima, ditambah biaya mediasi ya. Kemudian biaya mediasi sebagai penghukuman pada penggugat dapat diambil dari panjar biaya, jadi dipotong harusnya panjar biaya itu misalkan sisa atau sampai sini, kalau tidak dapat diterima kan berarti itu panjar terang misalkan taruhlah 5 juta, kemudian rilis dan sebagainya itu baru habis 1 juta, nanti bisa diambilkan dari situ, kemudian dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ya, nanti uangnya yang kembali beberapa dan sudah dipotong untuk biaya mediasi. Dan slide berikutnya masih tentang mediasi. Di sini semua tadi ya sengketa perdata ya, kita ngomong soal sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan. Perlawanan ini dead percep atau misalnya gambarnya gini, misalkan ada putusan sebelumnya yang menyatakan contoh A dengan B berperkara. A ini misalkan suami si C berperkara dengan B. Di situ sudah diputus bahwa misalkan tanah ini milik si B yang beli. Ternyata si C sebagai istri nggak terima karena tanah itu ternyata harta karun bini misalkan. Nah ini ketika si B mau melakukan eksekusi, permohonan eksekusi ke pengadilan, si C nggak terima, bisa melakukan upaya perlawanan atau dead percep atas putusan kestek maupun untuk putusan yang sudah bergugatan hukum. Nanti di situ
pihak ketiga atau dari proyek bisa mengikut dalam persidangan tersebut. Ini Permen 1 2016 mengatakan bahwa sengketa yang penyelesaiannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, antara lain ini ada sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, kemudian industrial, ini khusus ya, pengadilan redden yang perkaranya khusus, kemudian pengawas persaingan usaha, sengketa konsumen, arbitrase, informasi, komisi informasi, kemudian partai politik. Nah, putusan komisi informasi ini KPI biasanya misalkan kita minta contoh kita minta transparansi dari pihak kelurahan atau pihak mana itu suatu instansi pemerintahan, tapi kita tidak dikasih. Nah, kita sidang itu minta supaya ada sanksi dan lain sebagainya untuk keterbukaan informasi, maka kita ke Komisi Informasi Publik untuk mengajukan gugatan. Kemudian perselisihan partai politik, nah ini berbeda ya, tadi ada Bawaslu, ada Kapolda, ini sengketa diselesaikan di situ, untuk mediasi juga di situ. Ini khusus perkara-perkara yang memang bukan soal sengketa partai politik, tapi perselisihan hasil pemilunya biasanya. Sengketa yang diselesaikan melalui acara gugatan sederhana. Contoh gugatan sederhana ya di pengadilan banyak ya teman-teman, gugatan sederhana itu misalkan kayak ganti nama dan sebagainya. Sengketa lain yang sebagai penyelesaiannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia ada banyak nanti ketentuan-ketentuannya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail karena nanti terbatas dengan kuota juga kan teman-teman. Nanti misalkan streamingan kayak gini lebih enak, lebih enjoy memang sebenarnya untuk tatap muka ya, tapi mohon maaf, jadi bahasannya nanti selain saya jelaskan di sini, teman-teman bisa banyak aktif di grup dan kita ngobrol di grup. Dan saya harapkan, karena memang saya berikan sedikit-sedikit penjelasannya, seperti tadi pengadilan niaga tidak saya jelaskan, industrial cuman senempet-senempet kayak gitu, sengketa konsumen juga senempet, nanti bisa kita bahas di WA Group. Cukup itu untuk penjelasan tentang materi saya mengenai aturan sengketa selama tengah semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.